Bab 2659. Kilatan dingin melintas di mata Babit dan dia berkata, "Surya, kamu seharusnya tahu betul kalau apa yang kamu dapatkan di Danau Plante itu hanyalah sejumlah kecil aura energi yang keluar dari Danau Naga Biru. Sekarang, kalau kamu bersedia bergabung dengan keluarga Rowan, setelah kita kembali ke kediaman keluarga Rowan nanti, aku jamin aku pasti akan memperlakukanmu dengan sangat baik. Di kemudian hari, kamu bisa ikut bersamaku dan Hamdan pergi ke Danau Naga Biru untuk berlatih kultivasi bersama." "Apa?" Surya sangat terkejut saat mendengar hal tersebut. Babit benar, hanya sejumlah kecil aura energi Danau Naga Biru yang mengalir ke Danau Plante. Dibandingkan dengan aura energi di Danau Naga Biru yang begitu besar, aura energi di Danau Plante tak ubahnya seperti setetes air di tengah lautan luas. Benar-benar menyedihkan. Jika benar-benar bisa berlatih kultivasi di Danau Naga Biru, kekuatan kultivasi Surya pasti akan meningkat dengan pesat. Namun, apa mungkin hal tersebut bisa terjadi? Keluarga Rowan merupakan pemimpin dari 8 keluarga besar. Sebagai kepala keluarga Rowan, apa mungkin Babit bersedia membiarkan dirinya berbagi aura energi yang kuat di Danau Naga Biru? Surya mengira hal tersebut hampir mustahil untuk terjadi. Saat Surya tengah merasa ragu-ragu, tiba saja Babit menengadah dan tertawa. Kemudian, dia berkata, "Hahaha, Surya, apa kamu takut? Apa kamu takut untuk kembali bersamaku? Kalau kamu cukup pintar, harusnya kamu tahu kalau dengan kekuatan yang kumiliki saat ini, aku bisa membunuhmu dengan mudah." Mendengar hal tersebut, Babit pun langsung mengeluarkan aura energi yang kuat. Aura energi yang kuat tersebut langsung membuat Surya terkejut dan dia berkata dengan kagetnya, "Ini, bagaimana ini mungkin?" Babit menghela napas dan berkata dengan nada dingin, "Aku nggak menganggapmu sebagai musuhku. Aku hanya menghargai bakatmu dan ingin merekrutmu di bawah komandoku. Kalau kamu setuju, ikutlah denganku sekarang." Surya melirik Hamdan. Kenangan masa lalu kembali muncul di benaknya. Surya adalah orang yang sangat menjunjung tinggi harga diri. Terakhir kali, Babit melukai Surya dengan begitu parahnya. Sekarang, Babit kembali muncul dan mengajak Surya untuk bergabung dengan keluarga Rowan. Bukankah hal ini merupakan penghinaan bagi Surya? Selain itu, Hamdan ini pernah mengatakan jika dia akan menjadi pelayan Surya seumur hidup. Namun, sekarang Hamdan malah menjadi pelayan musuhnya. Benar-benar konyol. "Tapi, bagaimana kalau aku nggak mau?" Babit memancarkan cahaya dingin di matanya, kemudian berkata dengan nada dingin, "Sepertinya, kamu ingin mencoba kesabaranku." Surya pun langsung pergi sambil berteriak, "Selamat tinggal." Babit juga berubah menjadi bayangan dalam sekejap. Detik berikutnya, dia muncul di hadapan Surya untuk menghalangi jalan Surya. Surya mengeluarkan pedang, naga iblis dan menusukkan pedangnya itu untuk menembus tubuh Babit. Babit langsung mengulurkan tangan kanannya dan membuka kelima jari tangannya. Tampak mata hitam yang memancarkan energi pada telapak tangannya. Mata hitam itu memancarkan aura penekan yang begitu kuat dan menelan energi yang berasal dari pedang naga iblis. Seketika itu juga, mata hitam tersebut berubah menjadi pusaran hitam dan dalam sekejap menelan pedang naga iblis milik Surya. Kemudian, Babit meletakkan tangan kanannya di bahu kiri Surya, lalu bersama-sama terbang dari langit dan mendarat di atas tanah. Surya menoleh dan melihat bahu kirinya. Kemudian, dia membalikkan tangan kanannya dan pedang naga iblis muncul di tangannya. Tiba-tiba saja, Surya menikam Babit dengan pedangnya. Namun, dalam sekejap Surya berhasil ditaklukkan oleh Babit. Surya pun menggertakkan giginya dan berkata, "Bunuh saja aku. Aku nggak mau pergi bersamamu. Aku nggak mau jadi budakmu." Diiringi suara gedebuk, Hamdan berlutut di depan Babit dan berkata dengan hormat, "Aku mohon padamu, Pak. Tolong biarkan dia pergi." Babit memelototi Hamdan dan berkata, "Kalau aku membiarkannya pergi, siapa yang akan melindungi kota utama Barker?" Setelah berkata seperti itu, Babit menepuk bagian belakang leher Surya dan meninggalkan mantra jiwa yang mirip dengan jaring laba-laba. Mata hitam dalam mantra jiwa itu melihat sekeliling dan pada saat yang bersamaan, mata Surya langsung terbelalak. Tiba-tiba saja, disertai dengan suara gedebuk, Surya langsung berlutut dengan kaku di atas tanah.
Bab 2660. Pak, apa yang sedang kamu lakukan? Kamu membunuh majikanku. Aku akan membunuhmu. Hamdan melihat Surya berlutut di atas tanah dengan kaku. Tiba-tiba, mata Hamdan menjadi berwarna semerah darah. Dia memadatkan auranya dan sebuah baju zirah cahaya putih muncul di permukaan tubuhnya. Kemudian, sambil berlari dengan cepat, Hamdan melayangkan tinjunya ke wajah Babit. Tiba-tiba saja, Babit mengangkat tangan kanannya dan pusaran hitam muncul di telapak tangannya. Pusaran tersebut langsung menyedot bayangan tinju energi Hamdan ke dalam pusaran. Detik berikutnya, Babit menahan tinju Hamdan dan berkata dengan nada dingin, "Hentikan Hamdan. Kurasa kamu sudah salah paham. Salah paham, kamu sudah membunuh majikanku. Kesalahpahaman apa yang harus dibicarakan sekarang?" Brak, sebuah bola energi hitam meledak di atas telapak tangan Babit. Hamdan terlempar dan jatuh ke tanah dengan kerasnya. Babit menoleh dan menatap Surya, lalu berkata dengan nada dingin, "Apa kamu baru saja mengatakan kalau orang ini adalah majikanmu?" Hamdan, bukankah kamu pernah mengatakan kalau aku adalah majikanmu?" Hamdan memutar matanya. Kemudian, dia berkata sambil menggertakkan giginya, "Surya sudah menyelamatkan hidupku. Kalau nggak ada dia, aku pasti sudah lama mati. Itu sebabnya, aku mengakuinya sebagai majikanku. Apa ada yang salah dengan semua itu? Sepertinya, kamu memang orang yang penuh kasih dan setia. Pantas saja reaksi Surya seperti itu saat melihatmu. Hahaha, ternyata kalian berdua adalah orang yang menghargai persahabatan. Tapi, dugaanmu salah. Aku nggak membunuh Surya. Aku hanya merapalkan mantra boneka pada diri Surya. Pria bodoh ini, masih belum tahu berapa banyak orang yang ingin mendapatkan aura energi Danau Naga Biru. Aku memintanya untuk bergabung dengan keluarga Rowan dan berlatih kultivasi di Danau Naga Biru. Tapi, dia menolaknya. Oleh karena itu, aku nggak punya pilihan selain mengendalikannya untuk sementara waktu. Mantra boneka. Hamdan bangkit dari tanah. Dia mengerutkan kening dan bertanya, "Jadi, Surya belum mati?" "Tentu saja belum." Setelah berkata seperti itu, Babit mengerakkan jarinya. Surya berdiri dari atas tanah dengan kaku dan matanya tampak kosong. Perlahan-lahan, Surya pun berjalan menghampiri Babit. Melihat hal tersebut, Hamdan tampak gembira. Dia bergegas maju untuk memegangi bagian belakang bahu Surya dan berkata, dengan penuh semangat, "Bagus sekali. Ternyata kamu masih hidup." Babit berbalik dan menunjukkan penghinaan di matanya. Kemudian, dia berkata, "Ayo kita kembali dulu." Sebenarnya, Babit sangat membenci Surya dan Hamdan di dalam hati. Hanya saja, situasi saat ini sangatlah mendesak. Jika 8 penguasa kota lainnya menemukan bahwa aura energi Danau Naga Biru menjadi makin pekat, mereka pasti akan curiga. Oleh karena itu, demi melindungi posisinya sebagai penguasa kota, Edmund hanya bisa membawa Surya dan Hamdan kembali ke kediaman keluarga Rowan untuk sementara waktu. Akan tetapi, Babit tahu di dalam hati jika semua ini hanyalah taktik untuk menundanya saja. Setelah jangka waktu ini berakhir, 8 penguasa kota akan menurunkan kewaspadaan mereka kepada dirinya. Hal pertama yang harus dilakukan Babit nantinya adalah membunuh Surya dan Hamdan. Salah satu dari mereka berdua mengetahui terlalu banyak rahasia mengenai dirinya. Sementara yang satu lagi bisa berlatih kultivasi di Danau Naga Biru dengan begitu mudahnya. Kedua hal ini, tidak peduli yang mana, merupakan sesuatu yang tidak bisa ditoleransi oleh Babit. Babit bisa menerima jika dirinya sendiri menjadi kuat. Namun, Babit tidak akan pernah bisa menerima jika musuh-musuhnya menjadi jauh lebih kuat. Sebelumnya, Babit juga sempat ragu apakah dia akan membiarkan Hamdan tetap hidup dan menjadikannya sebagai orang kepercayaannya. Sayangnya, apa yang terjadi hari ini sudah cukup untuk membuktikan jika Hamdan bukanlah orang yang setia dan orang semacam ini sudah tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi pelayannya. Babit membawa Hamdan dan Surya kembali ke kota utama Barker. Kemudian, Babit membawa mereka berdua ke tepian Danau Naga Biru. Babit menggerakkan jarinya dan secara otomatis Surya langsung melangkah masuk dalam air, lalu berdiri di dalam air dengan tatapan kosong. Bab 2661. Hamdan melirik Surya yang tengah berdiri di dalam air. Kemudian,
dia mengalihkan pandangannya dan menatap Babit sambil berkata dengan hormat, "Pak, ikutlah denganku." Babit membawa Hamdan ke samping dan bertanya, "Sebenarnya, aku benar-benar ingin menjadikan Surya sebagai salah satu prajuritku. Tapi, seperti yang kamu lihat sendiri, Surya benar-benar nggak mau diajak kerja sama. Aku ingin bertanya padamu, kamu dan Surya memiliki hubungan sebagai majikan dan pelayan. Apa kamu tahu apa yang disukai oleh Surya? Katakan saja, semua itu nggak masalah bagiku. Nggak peduli apapun yang dia suka, aku memberikannya untuknya. Tentu saja, aku juga berharap kamu bisa membujuk Surya agar dia mau tinggal di sini untuk sementara waktu. Kalau setelah 10 hari dia masih bersikeras untuk pergi, aku nggak akan pernah memaksanya lagi." Ini, Hamdan merasa ragu untuk sesaat dan berkata, "Pak, yang paling diinginkan Surya adalah meningkatkan kekuatan kultivasinya. Selama Pak Edmund bersedia membiarkan Surya terus berlatih kultivasi di Danau Naga Biru, kurasa dia pasti bersedia untuk tetap tinggal di sini." "Bagus. Kalau begitu sampaikan pesanku padanya. Selama dia bersedia tinggal di sini, dia bisa memasuki Danau Naga Biru kapan saja untuk berlatih kultivasi. Aku kekurangan jenderal yang sangat kuat di sini. Kalau dia bersedia berlatih kultivasi, aku akan merasa sangat senang." Hahaha. Babit tertawa terbahak-bahak, kemudian berbalik dan pergi. Sebenarnya Babit tahu betul di dalam hati, jika dalam waktu 10 hari Surya bersikeras untuk pergi, tidak peduli bagaimana Babit merendahkan dirinya untuk memohon pada Surya, Surya pasti tetap tidak mau untuk tinggal. Oleh karena itu, Babit hanya bisa berkompromi. Lantaran Surya suka berlatih kultivasi, Babit akan memberinya beberapa kompensasi dan Babit yakin Surya pasti akan bersedia untuk tetap tinggal. Kali ini tidak akan memakan waktu lama. Hanya 10 tahun saja. Saat ancaman di kota utama Barker berhasil dilenyapkan, Surya dan Hamdan pasti akan mati saat itu. 10 tahun adalah waktu yang singkat bagi seorang kultivator. Babit sendiri juga tidak percaya jika kekuatan kultivasi Surya akan meningkat sedemikian pesatnya dalam waktu 10 tahun. Oleh karena itu, Babit hanya menganggap dirinya memelihara seekor anjing penjaga dalam kurun waktu 10 tahun ke depan. Kemudian, setelah 10 tahun, Babit akan menghancurkan anjing itu dan dia sendiri yang akan menduduki kota utama Barker dengan kokohnya. Babit memikirkan semua itu sambil berjalan menuju ke bawah atap. Tiba-tiba saja, tanda jaring laba-laba di bagian belakang leher Surya menjadi memudar dan akhirnya benar-benar hilang tanpa jejak. Dengan hilangnya tanda jaring laba-laba tersebut, mata Surya menjadi tampak bercahaya. Tiba-tiba, Surya menengadah dan melihat sekeliling, lalu bertanya dengan terkejut, "Ini, di mana ini?" Hamdan berjalan turun ke dalam air dan menghampiri Surya. Dia menatap Surya lekat-lekat sambil berkata, "Ini di Danau Naga Biru, Pak." "Pak," Surya menatap Hamdan dan merasa jika kesungguhan Hamdan saat ini terlihat konyol. Surya mendengus dingin. Dia menoleh dan membuang muka, lalu berkata, "Kurasa sebaiknya Pak Hamdan nggak memanggilku dengan sebutan Pak. Aku ini orang yang sial dan nggak pantas menerimanya." Mata Hamdan memerah. Dia memegang bahu Surya dan berkata, "Pak, segala sesuatunya nggak seperti yang kamu pikirkan. Kalau aku ingin mengkhianatimu, kenapa saat Babit datang ke Danau Plante untuk mencari kita berdua, aku berusaha sekuat tenaga menghalangi Babit untuk membunuhmu? Pak, sekali lagi, tolong percayalah padaku." Mendengar kata-kata tulus dari Hamdan ini, Surya pun teringat kembali pada masa lalu. Hatinya melembut. Memang benar, Hamdan yang sudah menyelamatkan nyawanya. Jika tidak, Babit pasti sudah membunuhnya. Memikirkan semua itu, Surya pun menundukkan kepalanya dan berkata, "Kalau seperti itu masalahnya, kenapa kamu berpura-pura nggak mengenalku saat melihatku di kedai minuman? Apa aku, Surya, seburuk itu di matamu, Pak Hamdan?" Hamdan berkata dengan wajah getir, "Pak, saat itu aku juga nggak mampu melindungi diriku sendiri. Babit mencurigaiku. Orang-orang di luar sana hanya melihat kalau aku ini adalah kepala pelayan utama di keluarga Rowan. Tapi, siapa yang tahu seberapa besar penderitaan yang sudah kualami? Aku sudah mengetahui terlalu banyak rahasia Babit. Babit juga sudah beberapa kali mencoba membunuhku. Kalau aku menunjukkan kenal denganmu secara terang-terangan,
semua itu hanya akan mencelakaimu. Itu sebabnya, aku hanya bisa berpura-pura nggak kenal dengan majikanku sendiri. Bab 2662. Kalau begitu, kenapa sekarang mau mengenaliku lagi? Apa Senior Hamdan nggak menganggapnya konyol? Bagaimana mungkin alasannya bisa dijelaskan secara singkat? Hamdan mengeluarkan belati, meletakkannya di lehernya, lalu berkata, kalau Pak Surya nggak mempercayaiku, lebih baik aku mati di depan Pak Surya sekarang juga. Jangan. Surya mengulurkan tangan dan memegangi tangan Hamdan. Pada titik ini, Surya sudah merasa terharu oleh kata-kata Hamdan dan buru-buru berkata, Senior Hamdan, aku tahu kamu pasti mengalami kesulitan. Itu sebabnya, aku percaya padamu. Pak, apa kamu benar-benar bersedia mempercayaiku? Ya, tapi, aku ingin kamu menceritakan semua yang terjadi setelah hari itu kepadaku. Senior Hamdan, ingatlah baik-baik. Karena aku adalah majikanmu, aku nggak akan membiarkanmu berada dalam bahaya seorang diri. Kalau kamu masih menganggapku sebagai majikanmu, ceritakan padaku apa yang sebenarnya terjadi, agar kita bisa menghadapinya bersama. Kalau kita berdua bergabung, mungkin kita masih punya kesempatan untuk bertahan hidup. Hamdan menatap Surya, matanya tampak memerah. Kemudian, dia menganggukkan kepalanya dengan penuh semangat dan berkata, baik. Pak Surya sudah memperlakukanku seperti ini. Semua itu sepadan sekalipun aku harus menderita ribuan tahun lamanya. Segera setelah itu, Hamdan menceritakan semua yang terjadi pada saat itu. Akan tetapi, Hamdan sendiri juga tidak tahu kenapa Edmund membawa Surya kembali ke keluarga Rowan. Hamdan menduga Edmund mungkin takut jika Hamdan membocorkan semuanya kepada Surya. Itu sebabnya, Edmund sengaja membawa Surya kembali ke keluarga Rowan. Meskipun di luar Babit mengatakan jika dia ingin menjadikan Surya sebagai jenderal yang hebat di bawah komandonya, sebenarnya hal tersebut hanyalah alasan saja. Cepat atau lambat, Surya pasti akan menghadapi kemurkaan Babit. Oleh karena itu, Hamdan pun berkata, Pak, awalnya aku berpikir kalau Pak Surya bisa menghindar, sebaiknya Pak Surya menghindar saja. Tapi, aku nggak menyangka kalau semuanya akan jadi seperti ini. Karena nggak mungkin lagi untuk menghindar dan lebih nggak mungkin lagi untuk melarikan diri, sebaiknya Pak Surya tetap tinggal di sini untuk berlatih kultivasi dan meningkatkan kekuatan kultivasi Pak Surya. Babit nggak mengetahui misteri cermin perunggu milik Pak Surya. Kalau dia menunda untuk mengambil tindakan selama 1 tahun, Pak Surya bisa meningkatkan kekuatan kultivasi selama 1000 tahun. Kalau 3-5 tahun, itu artinya 3000 tahun sampai 5000 tahun kekuatan kultivasi. Pada saat itu, Pak Surya belum tentu kalah dari Babit. Ya, Surya mengangguk dan berkata, karena sudah datang ke sini, tentu saja kita harus tinggal di tempat ini. Apapun yang terjadi, karena sudah berada di tempat ini, mari kita berlatih kultivasi di sini. Senior Hamdan, tunggu sampai aku mengeluarkan cermin perunggu dan kita akan memasuki dunia cermin perunggu untuk berlatih kultivasi bersama-sama. Aura energi di Danau Naga Biru ini begitu pekat. Semua itu pasti akan membantu meningkatkan kultivasi kita dengan cepat. Enggak Pak Surya, Edmund adalah orang yang selalu merasa curiga. Pak Surya bisa memasuki dunia cermin perunggu untuk berlatih kultivasi, sementara aku sendiri akan berlatih kultivasi di Danau Naga Biru ini. Begitu Edmund muncul, aku akan memberitahu Pak Surya. Pada saat itu, Pak Surya hanya perlu keluar dari bawah air untuk menemui Edmund. Setelah itu, Pak Surya bisa kembali lagi ke dunia cermin perunggu. Dengan cara ini, setahun di luar, 1000 tahun di dalam cermin perunggu. Edmund pasti nggak mengetahui masalah ini. Saat dia mengambil tindakan, kita bisa mengejutkannya dengan menyerangnya secara mendadak. Hal ini akan membuat kita lebih mudah untuk menang. Surya menyetujui gagasan Hamdan. Kemudian, Hamdan pergi melapor kepada Babit. Di aula utama, Babit tengah duduk di kursi kepala keluarga dan bertanya kepada Hamdan, bagaimana? Apa Surya setuju untuk tinggal? Hamdan berlutut di atas lantai dan berkata sambil menangkupkan kedua tangannya, Pak Babit, Surya bersedia untuk tetap tinggal di sini. Tapi, dia masih meragukan niat Pak Babit. Jadi, dia mencurigai niatku. Benar, Surya mengatakan, Pak Babit boleh membunuhnya,
kalau Pak Babit menginginkannya. Nggak perlu untuk berpura-pura. Meskipun Surya bersedia tinggal di Danau Naga Biru untuk berlatih kultivasi, tapi dalam hal ini, dia nggak akan berterima kasih pada Pak Babit. Hahaha. Bab 2663. Babit tertawa terbahak-bahak dan berkata, ternyata, dia mengira kalau aku ingin membunuhnya. Benar-benar konyol. Tolong sampaikan pesanku padanya. Aku akan membiarkannya berlatih kultivasi di Danau Naga Biru. Aku akan memberinya waktu selama 10 tahun. 10 tahun kemudian, kalau dia bisa ikut serta dalam pertarungan di arena latihan Naga Biru sebagai penjaga dan berhasil masuk peringkat 10 besar, aku akan membiarkannya tetap bekerja untukku. Kalau dia gagal masuk peringkat 10 besar di arena latihan Naga Biru, aku akan membiarkan dia melakukan apapun yang dia inginkan. Terima kasih banyak, Pak Babit. Mendengar hal tersebut, Hamdan pun langsung merasa senang di dalam hati. Tujuan pertanyaan Hamdan tadi adalah untuk menguji Babit dan melihat apa sebenarnya yang ingin dilakukan Babit kepada Surya. Sekarang, sepertinya motif tersembunyi Babit tidak akan membahayakan nyawa Surya, setidaknya untuk beberapa tahun ke depan. Ketika Hamdan menyampaikan kabar tersebut kepada Surya, Surya sendiri juga merasa sangat terkejut. Surya mengerutkan kening dan berkata, aku dan kamu terlalu banyak mengetahui tentang rahasia Edmund. Bagaimana, mungkin dia bisa mengizinkan kita untuk tinggal di tempat ini selama 10 tahun lagi. Aku rasa kata-kata Babit ini nggak bisa dipercaya. Kita harus membuat rencana mulai sekarang. Hamdan mengulurkan tangan kanannya, membuka kelima jari-jarinya dan berkata, 5 tahun kemudian. Mari kita tetapkan 5 tahun ini sebagai jangka waktunya. Dalam 5 tahun ini, Pak Surya bisa berlatih dan meningkatkan kekuatan. Mengenai apa yang terjadi setelah 5 tahun, kita akan menyesuaikan diri dengan situasi yang terjadi. Bagus. Setelah menyetujui gagasan Hamdan, Surya menyelam ke dalam air dan mengeluarkan cermin perunggu. Cermin perunggu merasakan aura energi yang kuat di sekelilingnya. Kemudian, spontan cermin tersebut langsung menelan aura energi yang ada. Surya merapalkan mantra. Tubuhnya berubah menjadi cahaya putih dan memasuki dunia cermin perunggu. Di dalam dunia cermin perunggu, Surya berlatih kultivasi dengan duduk bersila di atas platform batu. Aura energi di sekelilingnya berangsur-angsur menjadi makin pekat. Aura energi berwarna kehijauan yang ringan di sekelilingnya terus-menerus mengalir masuk ke tubuh Surya. Kemudian, saat Surya mengarahkan aura energi ini untuk mengalir ke seluruh tubuhnya, aura energi ini pun memadat menjadi bayangan naga biru yang mengelilingi Surya dan membentuk aura yang kuat. Aura istimewa ini mempercepat latihan kultivasi Surya. Aliran aura energi terus mengalir ke dalam tubuh Surya tanpa henti dan membuat fisik Surya menjadi kuat dengan begitu cepatnya. Siang dan malam datang silih berganti di dalam cermin perunggu. Ruang dan waktu di luar sana juga berlalu dengan cepatnya. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, dalam sekejap 5 tahun berlalu dengan begitu cepatnya. 5 tahun di luar sana, 5.000 tahun di dalam cermin perunggu. Dalam 5.000 tahun ini, Surya mendapat pemahaman tentang aura naga biru. Surya juga bisa menggunakan pelindung naga biru. Dengan pelindung naga biru ini, kultivator biasa tidak akan mampu mendekatinya. Pada hari ini, Felton yang menggunakan baju zirah bertandang ke tepian danau naga biru dan berkata, Surya, Hamdan, keluar kalian. Aku ingin bertemu. Hamdan menangkupkan tangannya dan berkata, ada masalah apa, Pak Felton? Diiringi suara kricik, Surya muncul dari dalam air. Dia mengangkat tangannya untuk menyeka noda air di wajahnya, lalu menoleh ke arah Felton. Felton menatap mereka sekilas dan berkata, Pak Babit mengatakan ada masalah penting yang terjadi hari ini, yang membutuhkan bantuan kalian berdua. Jadi, silakan kalian kenakan baju zirah masing-masing dan kita pergi bersama ke hutan Gunung Harimau Putih. Hutan Gunung Harimau Putih. Surya dan Hamdan saling berpandangan. Mereka berdua tidak tahu apa yang terjadi dan kenapa mereka harus pergi ke hutan Gunung Harimau Putih. Selama 5 tahun ini Babit sesekali datang ke tepian Danau Naga Biru untuk menemui mereka berdua. Sikap Surya dan Hamdan kepada Babit juga perlahan-lahan berubah. Sekarang, hubungan keduanya dan Babit sudah seperti sahabat. Akan tetapi,
semua itu hanyalah sandiwara yang dilakukan oleh Surya dan Hamdan. Hanya saja, karena Felton sudah datang untuk mengundang mereka, keduanya tidak bisa hanya duduk diam dan tidak melakukan apa-apa. Mereka tidak punya pilihan selain keluar dari Danau Naga Biru, mengganti pakaian mereka dengan baju zirah dan pergi menuju hutan Gunung Harimau Putih bersama belasan kultivator lainnya di bawah pimpinan Felton. Darren terbang di belakang Surya. Dia menatap langit di depannya, menatap ke arah Surya, yang sebelumnya berada dalam kondisi yang menyedihkan di dalam sel. Pada saat itu, Surya bahkan juga tidak memenuhi syarat untuk menjadi seorang budak. Akan tetapi, saat ini, Surya benar-benar sudah menjadi penjaga keluarga Rowan. Dari segi posisi, Surya masih berada di atas Darren. Hal ini benar-benar membuat Darren merasa tidak terima di dalam hati. Bab 2664. Sebelumnya, Darren bergabung dengan keluarga Rowan sebagai budak. Kemudian, melalui usaha kerasnya sendiri, selangkah demi selangkah, Darren akhirnya berhasil mencapai posisi sebagai penjaga saat ini. Butuh waktu 2000 tahun bagi Darren untuk bisa mencapai posisi ini. Akan tetapi, hanya beberapa tahun sejak kedatangannya ke kota utama Barker ini, Surya sudah langsung bisa menjadi seorang penjaga. Darren percaya jika dirinya jauh lebih unggul dari Surya dalam hal bakat maupun kekuatan kultivasi. Namun, tanpa diduga, pria oportunis bajingan itu memanfaatkan celah dan menjadi penjaga menengah tingkat tengah yang jauh lebih tinggi di atas Darren. Oleh karena itu, Darren merasa tidak terima di dalam hati. Melihat sosok Surya di depannya, Darren pun mulai menyusun rencana di benaknya. Jika nanti terjadi perkelahian, Darren akan memaksa Surya untuk mendekati penjaga besar Monty, yang menjaga di sisi Dora. Monty ini adalah seorang ahli yang memiliki kekuatan kultivasi selama 5000 tahun. Monty bukan hanya seorang jago pedang. Dia juga seorang kultivator jimat. Selama Surya berada di dekat Monty, Surya pasti akan dibunuh oleh Monty. Pada saat itu, Darren secara tidak sengaja bisa menyingkirkan Surya dengan bantuan musuhnya. Tak lama kemudian, orang-orang itu sampai di hutan Gunung Harimau Putih. Setelah menyembunyikan auranya, mereka mengintai di hutan yang mengelilingi sebuah paviliun. Pada saat ini, tampak Babbitt, Dora, Groot, dan Connor sedang duduk di paviliun tersebut. Mereka sedang membicarakan beberapa hal tentang pengelolaan kota. Babbitt berkata, keluarga Rowan menguasai semua hotel di kota utama Barker. Tapi, semua itu nggak cukup. Aku ingin kalian bertiga bergabung dalam manajemen keluarga Rowan. Dora berkata, Pak Babbitt, apa maksudmu dengan semua ini? Apa maksudnya bergabung dengan manajemen keluarga Rowan? Apa kamu ingin kami membantu mengelola hotelmu? Connor berkata, maksud Pak Babbitt adalah, Pak Babbitt ingin kalian menyerahkan properti di tangan kalian. Mulai sekarang, 3 keluarga besar, semuanya harus setia kepada keluarga Rowan. Tentu saja, setiap tahunnya, keluarga Rowan akan membayar tidak kurang dari 10.000 koin emas kepada 3 keluarga besar. Groot berkata, kalau begitu Pak Babbitt ingin mencaplok 3 keluarga besar dan menjadikan 3 keluarga besar sebagai bawahan dari keluarga Rowan, begitu. Dora berkata dengan marah, Babbitt, ambisimu terlalu besar. Apa kamu nggak takut menyinggung 3 keluarga besar? Pada titik ini, Connor berkata, Bu Dora, aku sudah lama menjadi sekutu Pak Babbitt. Dengan bergabungnya kami berdua, aku khawatir kalian berdua nggak akan bisa menandingi kami. Bukankah begitu? Groot mencibir dan berkata, Connor, aku sudah sejak dulu tahu kalau kamu itu adalah orang yang ambisius. Tapi, di kota utama Barker ini, siapa yang nggak punya ambisi? Saat kalian datang kemari hari ini, aku dan Dora sudah membuat persiapan. Hari ini, karena Pak Babbitt sudah memunculkan konflik di antara 4 keluarga besar, aku dan Bu Dora juga sekalian akan membicarakan masalah ini. Kalian ingin meminta kami menyerahkan properti yang kami miliki. Sama seperti kalian, kami juga ingin kalian berdua menyerahkan properti yang kalian miliki. Bukan hanya itu saja, aku juga ingin kalian berlutut dan meminta maaf kepadaku juga kepada Bu Dora. Sudah waktunya posisi 4 keluarga besar berubah. Sebelumnya, pemimpin 8 keluarga besar adalah keluarga Rowan. Setelah hari ini,
seharusnya yang menjadi pemimpin selanjutnya adalah keluarga Hilton. Babbitt, Connor, aku ingin kalian berdua tunduk di bawah kaki keluarga Hilton. Brak, sebelum Groot selesai berbicara, meja batu di depan keempat orang itu tiba-tiba meledak. Pecahan batu terlontar keluar. Melihat hal tersebut, keempat orang itu langsung terbang mundur dan mendarat di tanah lapang yang berada di luar paviliun. Babbitt berkata dengan nada dingin, kalau itu masalahnya, nggak ada lagi yang perlu dibicarakan di antara kita. Kenapa kita nggak membuktikan diri masing-masing dengan kemampuan kita? Setelah berkata seperti itu, Babbitt melancarkan serangan jejak telapak tangan berwarna hitam. Jejak telapak tangan itu membesar saat terkena angin dalam sekejap mata. Jejak telapak tangan itu menjadi seukuran batu besar dan menuju ke arah Groot. Namun, pada titik ini, Groot tidak mundur selangkah pun dan langsung melepaskan aura energi yang begitu kuat. Bab 2665. Aliran energi dalam menyebar ke seluruh tubuh. Sementara itu, energi yang dilepaskan keluar memadat menjadi seekor harimau putih raksasa, yang tiba-tiba saja membuka mulutnya lebar-lebar dan mengeluarkan suara auman harimau. Raur! Suara auman harimau yang begitu keras tersebut langsung membuat jejak telapak tangan itu meledak, berubah menjadi aura hitam, dan akhirnya menghilang. Kemudian, Groot langsung mengendalikan harimau putih itu dan menerjang ke arah Edmund. Edmund tidak mau kalah. Dia melepaskan aura energi yang kuat, yang ditujukan ke arah Groot. Pada saat yang bersamaan, Connor dan Dora juga melepaskan aura energinya masing-masing. Mereka mengendalikan bayangan kura-kura hitam dan burung merah, yang saling menyerang satu sama lain pada saat yang bersamaan. Keempat orang itu bergegas menuju paviliun hampir pada waktu yang bersamaan. Empat aura energi yang kuat bertabrakan dan menimbulkan suara brak. Paviliun itu meledak seluruhnya. Puing-puingnya berterbangan kemana-mana. Detik berikutnya, keempat orang itu terbang menjauh. Seketika itu juga, suara pertempuran menggema di hutan Gunung Harimau Putih. Dari arah timur, selatan, dan barat, muncul ratusan kultivator dari 3 keluarga. Pada titik ini, Velton melambaikan tangannya dan berteriak, "Saudara-saudara, serang! Serang!" Semua orang secara serentak bergegas keluar dari hutan dan menuju paviliun. Ratusan orang berkumpul. Perkelahian akan segera terjadi. Surya mengangkat pedang naga iblis di tangannya dan terus mengayunkannya, hingga menewaskan beberapa orang kultivator. Pada titik ini, setetes darah memercik ke bagian samping wajah Darren. Darren diliputi amarah dan memperhatikan sekeliling. Kemudian, dia melihat pengawal Dora, Monty, muncul di sisi kirinya. Darren pun cepat-cepat menoleh ke arah Surya dan berteriak, "Orang itu, Surya. Cepat, bunuh dia." Awalnya, dalam huru-hara ini, Surya hanya ingin membunuh kultivator biasa yang berada di pinggir paling luar. Namun, sekarang Darren berinisiatif memanggil namanya. Surya tidak punya pilihan selain menoleh dan melihat ke arah Monty. Monty tampak memegang jimat di tangan kirinya dan pedang panjang di tangan kanannya. Saat pedang panjang itu menembus dada musuh, Monty merapalkan mantra. Detik berikutnya, Monty sudah kembali muncul pada jarak beberapa meter jauhnya dan menusuk dada musuh lainnya dengan pedang yang sama. Dalam sekejap mata, Monty sudah berhasil membunuh beberapa kultivator. 2 di antaranya merupakan kultivator keluarga Rowan. Saat Monty kembali muncul, dia sudah sampai di belakang Hamdan. Dalam sekejap mata, Monty menyerang dengan pedangnya. Sosok Surya berkelebat dan berpindah ke belakang Hamdan. Dia mengangkat pedang naga iblis di tangannya dan terdengar suara klang saat pedang naga iblis itu berhasil menangkis serangan pedang panjang Mike. Monty menatap Surya. Dia tersenyum tipis dan berkata, "Dalam 5.000 tahun terakhir, nggak ada seorang pun yang pernah bisa menangkis serangan pedangku. Kamu adalah orang yang pertama, juga yang terakhir. Selamat, kamu terpilih olehku. Selanjutnya, aku harus membunuhmu terlebih dulu, sebelum aku bisa melanjutkan permainanku." Surya berkata dengan nada dingin, "Jadi, kamu menganggap pembunuhan sebagai suatu permainan, begitu?" Setelah menyerap aura naga biru, Surya mampu merasakan aura energi dalam radius 100 meter, tanpa perlu melepaskan aura naga di tubuhnya. Oleh karena itu,
meskipun Monty adalah seorang kultivator jimat dan bisa berpindah-pindah dalam sekejap, aura energinya akan selalu ada. Itu sebabnya, dia tidak bisa lepas dari pandangan Surya. Monty mencibir dan berkata, aku belum pernah bertemu dengan lawan yang sebanding denganku. Jadi, mana ada yang namanya pertarungan? Membunuh, terutama membunuh para kultivator, nggak ubahnya seperti sebuah permainan bagiku. Setelah berkata seperti itu, Monty merapalkan mantra dan langsung menghilang tanpa jejak. Detik berikutnya, Surya jelas merasakan Monty muncul di sisi kanan di belakangnya. Bab 2666. Keluarga Rowan benar-benar nggak berguna. Matilah kalian. Monty berteriak keras dan menusukkan pedangnya ke arah Surya. Menurut Monty, apapun yang terjadi, Surya tidak akan bisa mengelak dari pedangnya. Bagaimanapun, kecepatan Monty dalam menusukkan pedangnya begitu luar biasa. Sekalipun mereka saling berhadapan dan menusukkan pedang pada saat yang bersamaan, sangat sedikit orang yang bisa menangkis serangan pedang Monty tersebut. Barusan, pasti hanya kebetulan saja saat Surya muncul dan menangkis pedangnya untuk melindungi Hamdan. Sekarang, kali ini, orang yang bernama Surya ini, pasti tidak akan lagi bisa menangkis serangan pedang Monty. Klang! Tepat di saat Monty mengira jika dirinya hampir berhasil, pedang naga iblis milik Surya kembali muncul dan memprediksi dengan sempurna arah pedang Monty, sehingga lagi-lagi berhasil menangkis pedang Monty. Surya menatap Monty. Dia tersenyum tipis dan berkata, sepertinya pedangmu nggak cukup cepat. Apa, kamu? Monty menatap Surya dengan terkejut. Kemudian, diam-diam dia kembali merapalkan mantranya. Detik berikutnya, dia muncul di sisi kiri Surya. Monty juga menebaskan pedangnya ke arah Surya. Kali ini, Monty jauh lebih serius. Kecepatannya meningkat dan pedang panjang itu pun menyambar seperti kilat. Klang! Percikan api berhamburan keluar saat Surya menebaskan pedangnya dan menangkis pedang panjang Monty. Kedua pedang panjang itu saling bersilangan. Mata Monty tampak memerah. Dia menggertakkan giginya dan berkata, apa? Bajingan sialan, kamu benar-benar menangkis pedangku. Nggak bisa, kamu harus mati. Pada titik ini, Dora juga memperhatikan situasi yang terjadi di tempat itu. Sebagai penjaga yang hebat, Monty pada awalnya merupakan kartu truf yang dimiliki oleh Dora, karena Monty juga merupakan seorang kultivator jimat. Oleh karena itu, Dora berharap Monty bisa menggunakan identitas gandanya untuk membunuh Babbitt pada saat yang kritis. Groot dan Dora berada di kubu yang sama. Meskipun Connor berada di pihak Babbitt, Connor hanya membantu Babbitt karena dia sangat mengagumi kekuatan Babbitt. Oleh karena itu, jika Babbitt meninggal, Connor pasti akan menyerah. Itu sebabnya, Dora berharap bisa memanfaatkan konspirasi tersebut untuk membuat Monty menyerang dan membunuh Babbitt secepatnya. Sebelumnya, Dora tidak pernah memanggil Monty demi untuk menyembunyikan identitasnya. Dora mengira Monty akan menunggu kesempatan untuk menyerang. Namun, tanpa diduga, Monty malah terlibat pertarungan dengan seorang kultivator keluarga Rowan. Dalam keputusasaan, Dora tidak punya pilihan selain berteriak, Monty, serang sekarang juga. Apa, Bu Dora? Monty menatap Surya di depannya. Cahaya dingin melintas di matanya. Kemudian, Monty kembali tidak terlihat. Setelah itu, dia muncul dari belakang dan menikam punggung Surya dengan pedangnya. Namun, Surya merasakan kehadiran Monty, saat Monty muncul di belakang Surya. Surya pun tiba-tiba berbalik mengangkat pedang naga iblis di tangannya, dan menangkis serangan Monty. Klang! Monty, apa yang kamu lakukan? Cepat serang, Bu Dora. Monty menatap Surya. Meskipun dia merasa tidak terima, tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Monty hanya bisa merapalkan mantra. Dalam sekejap, sosoknya langsung berpindah ke belakang Babbitt. Surya merasa lega. Dia mengira, dengan kekuatannya, Babbitt akan bisa mendeteksi kehadiran Monty. Namun, saat Monty mengayunkan pedangnya, Babbitt masih sibuk bertarung dengan Dora. Surya langsung tertegun saat melihat hal tersebut. Dia berpikir di dalam hati, mungkinkah Babbitt tidak merasakan aura Monty? Tapi, Babbitt berlatih kultivasi dengan menggunakan aura energi naga biru di Danau Naga Biru. Seharusnya Babbitt pasti bisa merasakan kehadiran aura energi di sekitarnya.
Bagaimana mungkin Babit tidak menyadari jika Monty berada tepat di belakangnya? Pak Babit, hati-hati. Bab 2667. Pada titik ini, Hamdan berteriak dengan marah. Dalam sekejap, dia sudah langsung muncul di belakang Babit. Kemudian, Hamdan mengangkat pedang di tangannya dan menangkis serangan Monty. Brengsek, Monty berteriak dengan marah. Kemudian, dia kembali merapalkan mantranya dan menghilang. Detik berikutnya, dia muncul di sebelah kiri Babit dan menikam Babit dengan pedangnya. Dalam sekejap, Surya sudah bisa merasakannya. Surya mengangkat pedang naga iblis di tangannya dan langsung menebaskannya ke arah Monty. Melihat hal tersebut, Monty hanya bisa menarik tangannya untuk menangkis serangan Surya. Kedua pedang tersebut saling beradu dan menciptakan suara yang menusuk telinga. Babit menoleh dan menatap Surya. Wajahnya tampak muram dan dia pun berkata, "Dora, awalnya aku hanya ingin kamu bersedia untuk tunduk kepadaku. Aku nggak menyangka kalau kamu sebenarnya ingin membunuhku. Sepertinya, aku nggak bisa lagi memberikan kesempatan kepadamu." Dora mendengus dingin dan mengumpat, "Babit, kamu yang memaksa kami untuk melakukannya. 4 keluarga besar awalnya memiliki urusannya masing-masing. Sekarang, atas dasar apa kamu ingin membuat kami bersedia untuk tunduk kepadamu?" Babit mencibir dan berkata, "Dora, aku sudah lama mendengar tentang kejahatan yang kamu lakukan. Sekarang, sepertinya kamu memang benar-benar orang yang gak bisa dipercaya." Melihat kebohongannya terbongkar, Dora pun langsung menjadi marah. Dia berteriak dan mengutuk, "Babit, 4 keluarga besar semuanya menginginkan koin emas yang lebih banyak lagi. Kenapa keluarga Rowan bisa menjadi kepala dari 8 keluarga besar? Keluarga Kristo juga ingin menjadi kepala dari 8 keluarga besar. Babit, terimalah ajalmu." Dora menggerakkan pikirannya. Aura energi yang kuat di sekeliling tubuhnya memadat menjadi burung merah dan melindungi Dora di dalamnya. Kemudian, Dora membawa pedangnya, berubah menjadi aliran cahaya dan menusuk ke arah Babit. "Terimalah kematianmu, Babit." Dengan wajah yang dingin, tiba-tiba saja Babit mengulurkan tangan kanannya. Tampak sebuah mata hitam muncul di telapak tangannya. Aura hitam terus berputar membentuk angin puyuh dan dengan cepat melahap aura energi burung merah. Dalam sekejap mata, burung merah yang besar itu benar-benar habis dilahap. Pedang di tangan Dora juga berubah menjadi serbuk dan ditelan energi hitam tersebut. Dora menatap Babit dengan terkejut dan berkata, "Mantra jiwa, ini, bagaimana ini bisa terjadi? Apakah kamu?" Dora tersedot ke dalam badai energi hitam sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya dan tersedot ke dalam tubuh Babit. Tampak aliran energi terus mengalir masuk ke dalam tubuh Babit. Beberapa saat kemudian, Babit mengulurkan tangan kirinya dan mengeluarkan Dora dari tubuhnya. Pada saat ini, Dora sudah kehabisan energi. Tubuhnya menjadi begitu kurus dan tulangnya terlihat menonjol. Wajahnya tampak seputih kertas. Sebelum Dora sempat berkata-kata, dia sudah terlebih dahulu hancur berkeping-keping oleh bola energi hitam yang dilepaskan oleh Babit. Melihat Dora mati, Groot pun menjadi sangat terkejut. Dia berteriak dan berdiri diam terpaku. Babit berteriak, "Groot, kalau kamu mau menyerah sekarang, aku bersedia mengampuni nyawamu." Mendengar hal tersebut, Groot pun menekuk kedua lututnya. Dia berlutut di atas tanah dan memohon, "Aku mengaku kalah. Aku bersedia memimpin keluarga Hilton untuk tunduk kepada keluarga Rowan. Aku harap Pak Babit bersedia mengampuni nyawaku." Babit mengangguk dan berkata, "Groot, sebenarnya aku sangat mengagumimu. Lantaran sekarang kamu menyerah atas kemauanmu sendiri, aku bersedia mengampuni nyawamu. Tapi, ingatlah, mulai sekarang, keluarga Hilton akan memberikan 70% dari emas yang kalian hasilkan setiap tahunnya kepadaku." "Apa, 70%? Groot menatap Babit dengan terkejut. Dia tidak menyangka Babit akan meminta jumlah yang begitu tidak adil. Babit menginginkan 70% keuntungan tahunan yang didapatkan keluarga Hilton. "Kenapa, kamu nggak setuju?" Enggak, aku bersedia. Mulai sekarang, di kemudian hari, seluruh koin emas yang didapatkan keluarga Hilton, 70%-nya akan dipersembahkan kepada Yang Mulia setiap tahunnya." Pada titik ini,
Monty merapalkan mantra dan tiba-tiba saja berpindah ke sisi sebelah kanan dari Babbitt. Kemudian, Monty menusukkan pedangnya ke arah Babbitt sambil berteriak, "Matilah kamu, Babbitt." Babbitt meraih pedang panjang di tangan Monty. Dalam sekejap, pedang panjang di tangan Monty tersebut langsung berubah menjadi serbuk dan menghilang. Detik berikutnya, Babbitt mencengkeram leher Monty, mengangkat Monty, dan berkata dengan nada dingin, "Kultivator jimat, Groot, sepertinya kamu dan Dora sudah merencanakan pertempuran ini sejak lama. Kalian ingin membunuhku, kan?" Bab 2668. Mendengar hal tersebut, Groot langsung berlutut di atas tanah. Seluruh tubuhnya gemetar, dan dia berkata, "Pak Babbitt, ini semua adalah ide Dora. Nggak ada hubungannya denganku. Aku harap Pak Babbitt bersedia untuk mengampuni nyawaku. Bawa anak buahmu dan pergi dari sini." "Terima kasih banyak, Pak Babbitt. Ayo pergi." Groot melambaikan tangannya dan pergi bersama puluhan kultivator dari keluarga Hilton. Pada titik ini, wajah Monty tampak memerah karena tidak bisa bernapas. Babbitt berkata dengan nada dingin, "Kultivator jimat, sepertinya Dora adalah orang yang sangat beruntung." "Namamu Monty, kan? Bagus. Izinkan aku bertanya kepadamu. Apa kamu bersedia tunduk kepadaku dan menjadi prajurit keluarga Rowan? Kalau kamu bersedia, kedipkan saja matamu." Mendengar hal tersebut, Monty pun buru-buru mengedipkan matanya. Meskipun setia, Monty juga tahu jika Dora sudah mati. Dia tidak lagi punya pendukung. Selama Babbitt mau, Babbitt bisa membunuhnya kapan saja. "Bagus." Babbitt melepaskan tangannya sedikit. Monty pun jatuh ke tanah dengan diiringi suara gedebuk. Dia berlutut di atas tanah dan berkata dengan napas tersengal-sengal, "Monty bersedia mengikutimu, Pak." "Bagus sekali. Kamu sangat kuat, Monty. Aku benar-benar tertarik padamu." Setelah berkata seperti itu, Babbitt memperhatikan sekeliling dan melanjutkan kata-katanya, "Kalau ada kultivator keluarga Kristo yang bersedia untuk menyerah, aku bersedia mengampuni nyawa kalian." Mendengar hal tersebut, puluhan kultivator keluarga Kristo berlutut satu demi satu dan serempak berkata, "Kami bersedia untuk menyerah, Pak Babbitt." Pada saat ini, Felton berjalan mendekat dan berkata, "Pak Babbitt, sekarang Dora sudah meninggal. Keluarga Kristo sekarang nggak punya pemimpin. Bagaimana kalau sebaiknya aku saja yang memimpin sekelompok orang untuk mengambil alih keluarga Kristo? Dengan begini, kita bisa mencegah terjadinya pemberontakan." "Enggak." Felton mengerutkan kening dan berkata, "Pak Babbitt, apa aku mengatakan sesuatu yang salah?" "Kamu nggak salah. Aku memang berniat mengirim seseorang untuk mengambil alih keluarga Kristo. Tapi, kamu nggak bisa pergi, Felton. Keluarga Rowan membutuhkanmu." Mendengar hal tersebut, Darren langsung berlutut dengan satu kaki, dan berkata sambil menangkupkan kedua tangannya, "Pak Babbitt, biar aku saja yang pergi." Babbitt menatap Darren sekilas, kemudian tatapan matanya langsung tertuju pada Surya juga Hamdan, dan dia pun berkata, "Surya dan Hamdan baru saja menyelamatkanku. Hal ini membuatku merasa terharu. Jadi, sekarang aku memutuskan untuk memerintahkan Surya juga Hamdan mewakili keluarga Rowan untuk mengambil alih keluarga Kristo." "Apa?" Felton dan Darren saling berpandangan. Keduanya sama-sama merasa terkejut. Bagaimanapun, Surya dan Hamdan baru beberapa tahun bergabung dengan keluarga Rowan. Sekarang, Pak Babbitt benar-benar akan menyerahkan keluarga Kristo, yang merupakan satu dari 4 keluarga besar kepada mereka berdua. Hal ini benar-benar di luar imajinasi mereka. Felton berkata, "Pak Babbitt, aku rasa rencana ini nggak tepat. Meskipun Surya dan Hamdan memiliki kontribusi yang besar, mereka baru beberapa tahun ini bergabung dengan keluarga Rowan. Kalau kamu menyerahkan keluarga Kristo kepada mereka, aku khawatir mereka nggak akan bisa meyakinkan semua orang." Nggak bisa meyakinkan semua orang." Babbitt memelototi Felton dan berkata dengan nada dingin, "Felton, apakah maksudmu, di keluarga Rowan, apa yang aku Babbitt ini katakan, nggak bisa meyakinkan semua orang, begitu?" Bab 2669. Mendengar hal tersebut, Felton buru-buru berlutut dengan satu kaki dan berkata dengan hormat, "Enggak, Pak Babbitt. Aku sama sekali nggak bermaksud seperti itu. Aku hanya berpikir Surya dan Hamdan kurang memenuhi syarat."
Kalau mereka menduduki posisi yang penting, aku khawatir hal ini akan membuat kultivator lainnya merasa nggak terima. Apa kamu merasa nggak terima? Aku ingin lihat, siapa yang merasa nggak terima. Barusan, saat Monty menyerangku, aku tengah berada di tengah-tengah pertempuran. Aku berada dalam bahaya. Hanya Surya dan Hamdan yang datang untuk menolongku. Di mana kalian semua waktu itu? Meskipun keluarga Babit adalah kepala dari 8 keluarga besar dan memiliki banyak aturan, kalau nggak ada anggota keluarga yang memiliki niat untuk melindungi majikannya dan semua orang hanya bisa mengejar keuntungan pribadi melalui promosi jabatan, keluarga Babit pasti akan tercerai-berai. Ini, baiklah Felton, kamu nggak perlu lagi mengatakan apapun. Hamdan, sekarang aku menjadikanmu sebagai kepala keluarga Kristo. Surya, dengan ini aku mengangkatmu sebagai kepala penjaga keluarga Kristo. Setelah kita kembali nanti, kalian akan melaksanakan tugas kalian di kediaman keluarga Kristo. Kalian akan bertanggung jawab menangani masalah keuangan keluarga Kristo. Dalam waktu 3 hari, berikan informasi terperinci terbaru pemanasan kota utama Barker kepadaku. Lantaran keluarga Kristo bertanggung jawab atas pegunungan burung merah dan memanaskan seluruh kota utama Barker, mereka mendapatkan keuntungan yang besar setiap harinya. Setelah mendengar hal tersebut, Surya dan Hamdan langsung berlutut dengan satu kaki dan berkata secara serempak, laksanakan perintah. Kembali ke kota utama Barker, sambil mengemasi barang-barangnya di keluarga Rowan, Surya berkata kepada Hamdan, Senior Hamdan, sekarang kepala keluarga Kristo baru saja dibunuh. Para tetua dan ahli keluarga, pasti nggak akan mau tunduk kepada kepala keluarga yang baru. Pada saat kita pergi ke keluarga Kristo nanti, kalau ada yang nggak mau tunduk, aku akan menyingkirkan mereka untuk Senior Hamdan. Jangan seperti itu. Saat Hamdan mendengar perkataan Surya, dia langsung menjadi terkejut dan berkata, Pak, Dora baru saja dibunuh. Meskipun dia sudah mati, kekuatan dan status keluarga Kristo tetap nggak akan berubah. Mereka memiliki fondasi yang kokoh. Kalau begitu tiba di sana kita langsung membunuh orang-orang yang nggak mau tunduk, semua itu hanya akan membuat lebih banyak orang yang menentang kita berdua. Kalau seperti itu, aku khawatir hal tersebut akan merugikan kita. Surya berpikir sebentar, kemudian berkata, kamu benar, Senior Hamdan. Tapi, selain itu, kita nggak punya cara lain. Apa kita masih harus mendengarkan gosip dari sekelompok orang tua, saat kita bertanggung jawab atas keluarga Kristo? Hamdan tahu apa yang dipikirkan oleh Surya. Dia pun menghela napas dan berkata dengan sungguh-sungguh, Pak, kalau kita berdua ini merupakan orang kepercayaan Pak Babit dan kita pergi untuk mengambil alih keluarga Kristo, kamu bisa menghukum seseorang sebagai contoh bagi yang lainnya agar mau tunduk kepada kita berdua. Tentu saja hal tersebut sah-sah saja untuk dilakukan. Tapi Pak, kamu jangan lupa, Babit benar-benar menyerahkan keluarga Kristo kepada kita berdua, yang baru beberapa tahun ini bergabung dengan keluarga Rowan. Hal ini membuktikan sesuatu. Pak Surya tahu apa itu. Surya mengerutkan kening dan berkata, apa hal ini membuktikan kalau Babit benar-benar mempercayai kita? Bukan Pak Surya, justru sebaliknya. Hal ini membuktikan kalau Babit mulai mencurigai kita. Ada sesuatu hal yang baru ku ketahui sekarang. Dengan kekuatannya, Babit bisa saja membunuh Monty. Tapi, dia sengaja membiarkan Monty ikut bergabung. Tujuannya adalah untuk menguji kita. Menguji kita. Benar, Pak. Coba pikirkan baik-baik. Monty adalah seorang kultivator jimat. Dia bisa berpindah tempat kemanapun yang diselimuti oleh aura energi. Secara logika, nggak akan ada yang bisa memprediksi kehadiran Monty. Tapi, Pak Surya bisa melakukannya. Hal ini membuktikan kalau Pak Surya kemungkinan besar adalah seorang kultivator klan naga. Kalau Pak Surya adalah seorang kultivator klan naga, pasti akan menimbulkan masalah bagi Babit. Oleh karena itu, untuk menghindari masalah yang pelik, Babit nggak punya pilihan selain menyuruh Pak Surya mengambil alih keluarga Kristo. Kemudian, kalau tebakanku benar, Babit akan mengirim seseorang secara diam-diam untuk memberitahu para kultivator keluarga Kristo, menyuruh mereka mengambil inisiatif untuk memprovokasi Pak Surya, dengan tujuan untuk mengetahui identitas Pak Surya yang sebenarnya. Surya langsung tersadar begitu mendengar semua itu. Kemudian,
Dia mengerutkan kening dan berkata, tapi, selama bertarung, aku nggak melepaskan aura nagaku. Bagaimana bisa Babit curiga kalau aku ini adalah seorang kultivator klan naga? Hamdan berkata dengan gugup, Pak, coba pikirkan baik-baik, apakah semua itu benar? Monty adalah seorang kultivator jimat. Kalau Pak Surya nggak melepaskan aura naga, bagaimana Pak Surya bisa mengetahui keberadaan Monty? Bab 2670. Oh, itu karena aura energi naga biru di Danau Naga Biru. Aku sudah terlalu banyak menyerap aura energi naga biru. Itu sebabnya, dengan aura naga biru yang melindungi tubuhku, tanpa melepaskan aura naga di dalam tubuhku, aku bisa merasakan perubahan energi dalam radius 100 meter dariku. Jadi seperti itu. Kalau memang seperti itu, akan sangat mudah untuk menanganinya, kata Hamdan sambil menundukkan kepalanya. Surya mengerutkan kening dan berkata, tapi, Babit sendiri juga berlatih kultivasi di Danau Naga Biru. Apa dia nggak mengetahui hal ini? Aura energi di tubuh Pak Edmund dan aura energi di Danau Naga Biru merupakan dua aura energi yang nggak cocok satu sama lain. Oleh karena itu, Pak Edmund benar-benar nggak bisa berlatih kultivasi di Danau Naga Biru. Lalu, kalau memang seperti itu, kenapa setiap hari dia memasuki Danau Naga Biru untuk berlatih kultivasi? Surya sangat terkejut. Hal tersebut karena Babit setiap hari pergi ke Danau Naga Biru untuk berlatih kultivasi selama 1 jam. Jika dalam waktu 1 jam ini Babit tidak mampu menyerap aura energi Danau Naga Biru, kenapa dia tetap tinggal di Danau Naga Biru? Hamdan menggelengkan kepalanya dan berkata, aku sendiri juga nggak mengetahuinya. Tapi, kurasa semua itu ada hubungannya dengan 8 penguasa kota. Mungkin karena Pak Edmund belum mendapatkan pijakan yang kuat di kota utama Barker, sehingga dia takut kalau 8 penguasa kota akan menyerangnya. Oleh karena itu, dia sengaja melakukannya untuk membuat 8 penguasa berpikir kalau Pak Edmund bisa mendapatkan sumber daya kota utama Barker. Sumber daya kota utama Barker. Benar. Kemudian, Hamdan memberitahu Surya jika masing-masing dari 9 kota utama di ruang tengah memiliki sumber daya khusus. Dengan bantuan sumber daya ini, para penguasa kota dapat dengan cepat meningkatkan kekuatan kultivasi mereka. Oleh karena itu, kekuatan 9 penguasa kota ini jauh melampaui kekuatan kultivator biasa. Hamdan mengatakan bahwa di dalam dimensi alam semesta, kecuali penjaga ruang atas yang memiliki kekuatan kultivasi yang sangat hebat, masing-masing kultivator lainnya akan menghadapi dua hal berbeda di atas dan di bawah pada saat yang bersamaan. Setiap kultivator harus rendah hati kepada atasan dan tegas kepada bawahan. Hamdan juga memahami prinsip ini di masa lalu. Itulah sebabnya dia bisa mendapat sebutan sebagai Pak Hamdan. Namun, saat ini, keluarga tempat Pak Hamdan pernah bekerja telah diambil alih oleh kepala keluarga yang baru. Banyak kenangan lama sekarang sudah menjadi kenangan abadi. Saat Surya dan Hamdan tengah mengobrol, di sisi lain, di ruang rahasia, Babit tengah berkata kepada Felton, Felton, segera kirim seseorang untuk memberitahu kultivator keluarga Kristo. Saat Surya pergi untuk mengambil alih keluarga Kristo, pastikan mereka menemukan cara untuk memaksa Surya melakukan penyerangan. Mendengar hal tersebut, Felton yang sedang berlutut dengan satu kaki langsung menengadah untuk menatap Babit. Sambil mengerutkan kening, dia pun berkata, Pak Babit, bukankah kamu baru saja memberikan penghargaan kepada Surya dan Hamdan? Bagaimana mungkin sekarang Pak Babit meminta para kultivator keluarga Kristo untuk memaksa mereka agar menyerang? Babit terdiam selama beberapa saat. Kemudian, dia pun berkata, aku masih belum bisa mempercayai mereka. Kamu nggak perlu banyak bicara. Lakukan saja apa yang kuperintahkan. Aku mengerti, Pak Babit. Setelah berkata seperti itu, Felton pun pergi. Babit menatap punggung Felton. Kata-kata Gerardo kembali terlintas di benaknya. Seorang kultivator jimat bisa langsung berpindah lokasi kemanapun yang diselimuti oleh aura energi. Namun, setiap kali, Surya bisa mengetahui keberadaan Monty secara akurat. Kalau begitu, hanya ada satu kemungkinan, yaitu Surya pastilah seorang kultivator klan naga. Tentu saja, masih ada kemungkinan lainnya, yaitu karena Surya sudah menyerap aura energi khusus Danau Naga Biru,
dia jadi mempunyai kemampuan untuk mendeteksi aura energi di sekitarnya. Bersambung ke bab 2671. Terima kasih.